Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan routing and switching esensial ya. Jadi pada perkuliahan modul 10 ini kita akan membahas tentang LAN security concept ya, konsep LAN security, di mana di sini ada beberapa pembahasan kita ya. Ada yang membahas tentang topik endpoint security. Nah, jadi endpoint security ini dia menjelaskan tentang seperti apa ya bahaya-bahaya atau serangan di dalam endpoint security. Jadi endpoint ini maksudnya di sisi perangkat klien ya, macam di laptop, di PC atau di perangkat-perangkat yang digunakan oleh user. Kemudian access control. Nah, jadi dalam access control ini sebenarnya nanti bagaimana menjelaskan authentication ya, authenticate LAN endpoint and device. Seperti apa autentikasi di LAN endpoint dan perangkat-perangkatnya. Nanti di sini akan dijelaskan seperti apa protokol, misalnya AAA ya. AAA itu adalah accounting authentication authorized. Nah, kemudian adalah 802.1x. Nah, ini adalah protokol di port switch ya untuk autentikasi keamanan. Kemudian seperti apa ancaman di layer 2 ya. Nah, seperti apa serangan-serangan ancamannya diidentifikasi. Kemudian MAC address table attack, serangan di MAC address table attack ya. Bagaimana dia bisa membahayakan LAN security dan juga tentang serangan di LAN. Nah, yang pertama adalah tentang endpoint security. Nah, jadi di dalam endpoint security ini kita biasanya banyak mengenal istilahnya ya network attack ya. Bagaimana serangan-serangan hari ini. Jadi mungkin kita banyak sekali mendengar di media kan seperti apa serangan terhadap jaringan. Nah, bisa saja saudara ketik latest network attacks. Nah, jadi nanti otomatis di Google itu misalnya kita akan menemukan berbagai serangan atau informasi terbaru tentang serangan atau attack saat ini. Nah, jadi kemungkinan besar serangan-serangan yang sering terjadi ya. Ada beberapa hal. Yang pertama disebutkan di sini distributed denial of service atau DDoS ya. Nah, ini apa? Ini sebenarnya adalah serangan ya yang terkoordinasi dari banyak device ya, from many device. Nah, ada istilahnya dia zombie ya. Tujuannya apa? Tujuannya dia sebutkan untuk degrading or halting. Jadi menurunkan ya atau menghentikan akses publik ya ke situs web dan juga ke sumber daya organisasinya atau ke resource-nya ya, sumber daya resource organization. Nah, jadi gimana dia berusaha untuk menurunkan atau menghentikan akses publik ke sumber daya atau ke website. Nah, yang kedua istilahnya data breach ya. Data breach ini itu adalah serangan ya di mana server data atau host dari organisasi tertentu itu disusupi. Nah, disusupi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencuri informasi rahasia dari perusahaan tersebut. Nah, itu istilah data breach ya. Menyusup lalu mencuri data. Lalu ada lagi malware ya. Malware ini adalah serangan juga ya, di mana biasanya organization host itu misalnya user di dalam organisasi tersebut itu bisa terinfeksi software ya, malicious software. Nah, jadi terinfeksi malicious software dan ini tentu berbahaya dia kan, dan dia bisa menyebabkan berbagai macam problem. Nah, misalnya apa? Ada istilahnya ransomware ya, malware yang ransomware ini dia pernah kita dengar WannaCry. Nah, ini WannaCry ini dia bisa mengencrypt data di dalam
misal dalam komputer host itu kemudian dia menguncinya. Misal data itu dienkrip ya, padahal itu data kita gitu, tapi data itu dienkrip oleh malware tersebut. Nah, lalu dia bisa mengunci aksesnya, nanti dia minta pembayaran gitu agar diberikan kunci dari enkripsi tersebut. Nah, ini bahayanya ya malware seperti WannaCry ini. Nah, kemudian endpoint security dari si network security device. Jadi ini dari sisi perangkat network security device-nya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya banyak ya berbagai perangkat keamanan jaringan ya, various network security device itu tentu dibutuhkan ya, diperlukan untuk melindungi alat-alat di jaringan dari akses luar. Nah, jadi misalnya ada yang kita tahu termasuk ada virtual private network ya, VPN. Nah, jadi ada routernya ya, berkemampuan router. Dia menyediakan sebuah koneksi aman gitu kan ke pengguna yang memang remote ya, jarak jauh. Nah, jadi di seluruh jaringan publiknya. Nah, dan juga ke jaringan perusahaan. Nah, lain VPN ini biasanya memang terintegrasi misalnya dalam firewall ya, dapat diintegrasikan dalam firewall. Kemudian ada lagi next generation firewall. Nah, ini dia menyediakan pemeriksaan paket yang lengkap ya. Kemudian juga ada aplikasi dan visibility dan kontrol aplikasi dan visibility. Kemudian juga sistem nih pencegahan intrusion prevention system ya. Ada IPS. Kemudian juga ada malware protection dan juga ada URL filtering. Nah, ini adalah bagian dari network security device juga. Kemudian juga ada network access control ya. Access control ini ada layanan autentikasinya, authorization, accounting ya. Kemudian juga yang lebih dalam konteks yang lebih besar gitu kan, large enterprise, maka layanan ini dapat digabungkan ya. Dapat digabungkan ke dalam alat katanya kan. Dalam mengelola dihubungkan dalam alat yang dapat mengelola berbagai kebijakan akses ya di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Nah, jadi di sini ada istilahnya Cisco ISE Identity Service Engine. Nah, ini contoh dari NAC device, Network Access Control Device ya. Oke. Kemudian endpoint protection. Nah, jadi di sini endpoint itu ya biasanya kan laptop, desktop, server, IP phone. Nah, jadi ini adalah perangkat milik karyawan ya, employee own device. Jadi endpoint ini biasanya ya dia rentan terhadap serangan malware misalnya kan. Malware atau juga dari web browsing ya, attack-nya seperti itu. Jadi dia rentan serangan terkait perangkat lunak seperti perusak ya, malware yang misalnya ya seperti berasal dari email atau web browsing. Nah, ini yang rentan biasanya di komputer gitu kan. Kadang dia mendapatkan email yang tidak tahu ya asalnya, atau dia browsing sesuatu yang memang itu adalah mengarahkan ke dia kepada situs-situs jahat misalnya. Nah, kemudian endpoint ini dia juga biasanya menggunakan dia sebutkan di sini fitur keamanan ya. Fitur keamanan berbasis
tradisional ya, host tradisional. Nah, contohnya apa? Antivirus atau anti malware. Kemudian juga menggunakan, nah ini intrusion prevention system yang untuk hostnya. Jadi disebutkan host based intrusion prevention system atau host based firewall. Jadi itu antivirus, anti firewall ya, atau intrusion prevention system. Nah, kemudian juga endpoint ini juga saat ini paling baik dilindungi dengan kombinasi NAS tadi, Network Access Control ya. Juga ada IAM software dan alat keamanan email seperti ESA ya, email security-nya, dan juga web security misalnya WSA, Web Security Appliance. Nah, ini yang untuk memproteksi endpoint ya. Nah, kemudian ini punyanya Cisco nih, Cisco Email Security Appliance. Jadi perangkat Cisco ESA ini dia dirancang untuk monitor SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Biasanya dia terus diupdate ya, real time ya. Nah, sehingga ini dari Cisco Talos istilahnya, update. Jadi dia mendeteksi dan dia juga menghubungkan ada threat atau ancaman, kemudian solusi. Ada solusi menggunakan sistem basis datanya gitu kan, database monitoring system. Nah, jadi dan ini di seluruh dunia ya, using a worldwide database monitoring system. Nah, ini keunggulan dia nih. Sehingga data ini bisa ditarik nanti kan, district intelligence. Jadi data ini bisa ditarik oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Nah, jadi ini untuk monitoring ya, monitoring email. Nah, kemudian apa gunanya di sini? Yang Cisco ESA ini dia bisa memblokir non-threat ancaman yang diketahui. Nah, itu block non-threat. Kemudian juga dia memulihkan terhadap malware yang bermasalah, maksudnya yang menghindari deteksi awalnya. Jadi itu memulihkan ancaman malware tadi ya, dan juga menghindari deteksi awalnya. Kemudian dia discard, membuang email ya, atau yang email dengan link yang buruk, bad link. Kemudian juga dia block akses ya, blokir akses ke situs yang terinfeksi, newly infected site. Jadi dia memblokir kalau ada situs yang terinfeksi, dan juga dia bisa mengencrypt konten di email data hilang. Nah, jadi itu encrypt content and outgoing email. Jadi untuk emailnya di encrypt sama dia. Kemudian Cisco Web Security Appliance. Nah, ini punya Cisco juga. Ini sebenarnya yang Cisco WSA ini dia adalah Meggitation teknologi megitasi untuk ancaman yang berbasis web ya. Nah, itu yang pokoknya untuk mengurangi bahaya yang berkaitan dengan ancaman di web. Nah, jadi ini nanti akan membantu organisasi untuk mengatasi tantangan dalam mengamankan dan mengontrol web trafficnya. Nah, kemudian dia Cisco WSA ini dia mengkombinasikan juga menggabungkan perlindungan ya, malware protection, kemudian juga application dan visibility control ya. Kemudian juga di sini pengguna kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, acceptable, dan juga pelaporan. Nah, ini yang bisa dikombinasikan sama dia ya, perlindungan malware. Kemudian juga dia menyediakan complete control over how user access the internet. Jadi dia memberikan kendali penuh ya bagaimana pengguna mengakses internet. Misalnya fitur pesan video audio ya. Nah, juga bisa membatasi dengan waktu dan limit bandwidth tertentu. Kemudian juga bisa block ya. Jadi block artinya diblokir sesuai dengan aturan organisasinya ya. Nah, kemudian WSA ini juga dia bisa melakukan
filtering ya, mana yang daftar-daftar URL yang bermasalah, maka dia bisa ibaratnya di blacklist ya. Nah, bisa enkripsi juga dan dekripsi web traffic. Oke, itu yang endpoint. Sekarang access control. Jadi access control ini sebenarnya salah satunya ya berkaitan dengan autentikasi kan. Misalnya di sini autentikasi dengan local password. Nah, banyak tipe autentikasi bisa dilakukan dalam network device ya, dan setiap metode itu menawarkan berbagai level security-nya. Simple method. Jadi simple metode untuk remote access authentication itu ya, misalnya dia configure login password ya, menggunakan dikombinasikan dengan konsol PTLN Oxport. Nah, ini kalau di router kan di sini itu untuk remote access authentication ya, kita pernah mengkonfigurasi konsol PTLN Oxport atau di switch juga. Kemudian SSH itu kita tahu dia lebih aman kan untuk remote access ya, kalau dibandingkan dengan telnet. Dia membutuhkan username dan password. Kemudian username password bisa digunakan untuk autentikasi lokal. Kemudian local database, metode data lokal ini punya masalah ya, ibaratnya punya keterbatasan. Nah, user account itu harus dikonfigurasi secara lokal di setiap device dan dia not scalable ya. Nah, kemudian metode yang disediakan itu no fallback authentication method. Jadi dia ibaratnya tidak ada metode autentikasi cadangannya ya. Nah, no fallback authentication method. Oke, kemudian komponen. Nah, ini adalah sila AAA ya. AAA itu sebenarnya untuk mengartikan authentication, authorization, dan accounting. Nah, dia sebenarnya menyediakan framework dasar sebenarnya untuk setup access control dalam network device. Jadi ya untuk untuk mengatur kontrol di dalam sebuah perangkat jaringan. Nah, jadi di sini kontrolnya gimana? Tentu ada autentikasi kan, siapa yang boleh masuk ke dalam jaringan. Kemudian what they can do while they are there, apa yang bisa dilakukan oleh mereka ketika masuk di sana, authorize kan. Nah, kemudian to audit what action they perform. Jadi untuk mengaudit ya apa yang dilakukannya ketika dia mengakses jaringan, maka di sini ada accounting. Ya, jadi maka di situ disebutkan authentication, kemudian authorization dan accounting. Nah, itu ada maksudnya di situ untuk mengontrol di ibaratnya apa yang dilakukan dalam sebuah jaringan. Authentication ya. Authentication ini local and server based. Ada dua metode umum yang diimplementasikan dalam authentication ini. Yang pertama local authentication, yang kedua server based authentication ya. Nah, kalau yang lokal misalnya ya metode menggunakan username dan password kan. Nah, ini di router, di switch kayak gitu kan. Kemudian juga user authenticate again the local database. Nah, jadi untuk ke local database ya, menggunakan authentication lokal juga. Kemudian juga yang local authentication ini dia ideal untuk small network. Kemudian di sisi server dia biasanya dengan metode server base ini router akses sebuah central AAA server. Nah, dia terdiri dari username dan password untuk semua user. Kemudian router itu apakah bisa menggunakan radius ya, remote authentication dial-in user service, atau juga TACACS, terminal access control system. Nah, inilah protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server ya, radius atau TACACS. Nah,
Ketika di sana multiple router dan switch, nah maka server base itu more appropriate, jadi lebih tepat dia. Ya kalau misalnya banyak router dan switch, maka yang berserver ini lebih tepat digunakan. Kalau yang untuk small network, cukup menggunakan local AAA authentication. Authorization. Nah, otorisasi ini dia bersifat otomatis katanya ya, dan does not require user to perform additional step after authentication. Jadi dia bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Nah, kemudian dia mengatur ya, ibaratnya authorization govern. Jadi otorisasi itu mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh user di jaringan setelah diautentikasi. Maka ada otorisasinya. Maka di sini kan kita tahu, oh dia levelnya admin kan, levelnya misalnya guest kan. Nah, jadi di situ ada authorization di sini, apa bisa dilakukan sama dia. Kemudian authorization itu biasanya memang menggunakan sejumlah atribut ya yang menjelaskan pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server untuk menentukan di sini privilege dan restriction buat user. Jadi menentukan hak istimewa dan batasan untuk pengguna itu ya. Nah, jadi itu yang authorization ini. Kemudian accounting. Accounting ini dia mengumpulkan dan melaporkan penggunaan data, report users data. Nah, ini tujuannya ini ya. Tujuannya apa? Untuk audit atau billing. Billing ini apa ya? Pembayaran ya, penagihan ya. Biasanya kalau dalam warnet itu ada billing kan kita tahu berapa lama dia menggunakan internet. Nah, jadi itu tujuannya, maksudnya itu. The collected data, jadi data ini dapat digunakan untuk tujuan audit. Nah, tadi ya data dikumpulkan mungkin termasuk apa yang dikumpulkan, stop connection time. Nah, jadi waktu koneksi awal kan, waktu koneksi mulai, lalu execute command, perintah yang dijalankan sama dia, jumlah paketnya, number of byte, jumlah byte. Nah, itu. Kemudian primary use-nya, jadi penggunaan utama accounting ini sebenarnya dia menggabungkannya dengan autentikasi ya. Nah, apa yang dilakukan di sini, dia bisa keep a detail log. Jadi dia bisa menyimpan log detail tentang apa yang dilakukan user yang diautentikasi pada device. Nah, kemudian juga log itu dia berisi banyak data ya, numbers of data field, termasuk username-nya, kemudian the date and time, tanggal dan waktunya, kemudian actual command ya, apa perintah yang dimasukkan oleh user. Nah, tentu informasi ini nanti digunakan untuk masalah troubleshooting ya. Nah, ada perlu bukti ketika misalnya individu itu melakukan tindakan jahat. Nah, ini perlunya accounting ini. Kemudian, nah ini 802.1x ini adalah sebenarnya kontrol ya. Dia kontrol akses berbasis port dan juga termasuk authentication protocol katanya. Nah, jadi protokol ini dia membatasi workstation yang tidak sah katanya kan, unauthorized ya. Nah, untuk terhubung, jadi dia membatasi atau melarang workstation yang unauthorized untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Nah, ini yang tugasnya dari 802.1x ini. Jadi dia nanti server ya mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Jadi autentikasi dulu baru boleh diberikan layanan. Nah, jadi itu 802.1x nih di sisi portnya ya. Nah, jadi
Autentikasi berspot ini dia ada perannya, katanya kan ada 3 nih, sebagai klien, kemudian sebagai suite authenticator, dan sebagai authentication server. Nah, ini 3 peran dari 0.1 export authentication. Kalau yang klien berarti ya sebagai klien software kan. Nah, bisa untuk kabel atau wireless. Kemudian authenticator dia perantara antara klien dan server ya. Nah, dia nanti minta informasi, identifikasi dari klien, memverifikasi informasinya dengan server kan, dan menyampaikan respon ke kliennya. Nah, kemudian yang authentication server ini dia memvalidasi ibaratnya identitas klien dan memberitahu suite ya bahwa dia berhak untuk mengakses layanan suite. Nah, itu ya authentication server. Oke, yang kemudian 10.3 layer 2 security threat. Nah, ini yang ancaman di layer 2 security. Nah, jadi di sini OSI katanya kan, OSI ini dibagi 7 lapis, kita tahu nih. Nah, ini gambarnya kan. Nah, dia setiap layer tuh dia punya fungsi dan lapisannya. Dan ini dapat dieksploitasi kan, banyak ancaman juga. Maka di sini admin biasanya secara rutin mengimplementasikan solusi keamanan untuk melindungi elemen di layer 3. Layer 3 up to layer 7 ya. Nah, jadi layer 3 sampai layer 7 ini maka ada juga ya keamanannya. Apa yang digunakan di sini dia sebutkan VPN. Nah, mereka menggunakan VPN, firewall, IPS, ini intrusion prevention system ya. Nah, jadi ini untuk layer 3K sampai 7 kan. Nah, karena namun jika layer 2-nya bermasalah, maka semua lapisan di atasnya berpengaruh kan. Nah, jadi itu sebutkan if layer 2 compromise, maka layer di atasnya juga ada efeknya gitu. Ada masalahnya nanti didapatkan. Misalnya disebutkan di sini if a threat actor with access. Jadi jika ibaratnya penyerang ini melakukan ancaman terhadap jaringan internal, ya dia menangkap frame layer 2, maka semua keamanan diterapkan pada lapisan di atasnya tidak akan berguna. Nah, itu. Jadi ini yang layer 2 vulnerabilities ya, ancaman di layer 2. Nah, ini kategorinya serangan-serangan di suite attack kategori, ya ini yang serangan di suite layer 2. Nah, jadi di sini serangan-serangannya misalnya MAC address table attacks ya, VLAN attack, DHCP attack, ARP attack, address spoofing attack, dan STP, spanning tree protocol attacks. Nah, suite attack mitigation technique. Nah, ini adalah teknik atau serangan di suite ya. Nah, jadi kita tahu di sini ibaratnya solusi untuk suite attack ini ada port security ya, ada DHCP snooping, ada Dynamics ARP, dan juga IP source guard katanya ya. Ini ada tujuannya tertentu di situ. Nah, jadi di sini memang disebutkan this layer 2 solution. Jadi solusi layer 2 tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Maka ada direkomendasikan strategi untuk mengamankan layer 2. Nah, di sini dia sebutkan always use secure variant of management protocol. Jadi selalu gunakan varian aman dari protokol manajemen macam SSH, SCP ya, secure FTP, secure socket layer. Nah, itu disebutkan di situ.
Kemudian apalagi consider using out of band management. Jadi pertimbangkan menggunakan out of band management network. Nah, jadi menggunakan jaringan manajemen out of band. Out of band ya, ingat lagi kemarin ada in of band, out of band. Jadi out of band ini tidak menggunakan eh, apa namanya jaringan ya dalam misal konfigurasinya untuk manajemen device-nya. Kemudian gunakan VLAN, bisa juga kan, use dedicated management VLAN, atau juga menggunakan use ACL, access control list, untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Kemudian MAC address table attack, ini serangan di MAC address table ya. Nah, jadi di sini bahwa untuk membuat keputusan forwarding ya, make forwarding decision itu layer 2 itu dia membangun table berdasarkan MAC ya, berdasarkan alamat MAC sumber dalam frame yang dia terima. Maka ini disebut istilah MAC address table. Jadi MAC address table ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame dengan lebih efisien. Nah, jadi kalau kita di suite itu show MAC address table dynamic akan muncul contohnya itu ya. Nah, kemudian serangannya di MAC address table ini ada istilah MAC address table flooding, ya, membanjiri tabel MAC address. Di sini biasanya all MAC address table, di semua MAC address table itu dia memiliki ukuran yang size-nya tetap, fixed size dan scan sequence. Jadi dia memiliki ukuran yang tetap. Nah, sehingga akibatnya sebuah switch itu dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Nah, jadi maka di sini MAC address flooding attacks ini dia memanfaatkan kelemahan ini dengan apa? Dengan ibaratnya bombarding. Jadi dia membombardir switch dengan alamat MAC address palsu sampai ibaratnya tabel MAC itu tadi, tabel alamat MAC-nya switch itu penuh ya. The switch MAC address table is full. Nah, jadi dibanjiri terus dengan MAC address palsu. Nah, ketika ini terjadi ya, when this occur, maka switch itu dia akan memperlakukan frame ya, akan memperlakukan frame sebagai unique case yang tidak diketahui, and non unique case katanya. Maka dia akan memulai membanjiri semua lalu lintas yang masuk keluar dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan ke tabel MAC-nya. Nah, jadi kondisi ini akan memungkinkan penyerang ya untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host yang lain di lokal LAN-nya atau di VLAN-nya. Nah, jadi ini yang contoh dari ibaratnya flooding di MAC address table ya. Nah, ini disebutkan di sini threat actor, jadi penyerang ini menjalankan make-off attack untuk menyerang ya, memanjiri MAC address table-nya. Nah, jadi sehingga dia nanti memungkinkan untuk menangkap frame yang dikirim dari satu ke host lainnya di dalam VLAN atau dalam LAN-nya. Nah, jadi apa yang membuat alat seperti MAC-off sangat berbahaya ya? Jadi biasanya memang karena penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat ya. Jadi biasa dia membuat serangan itu dengan cepat sekali kalau menggunakan MAC-off ini katanya. Misalnya switch yang 6500 itu bisa menyimpan 132.000 MAC address. Nah, sedangkan MAC-off ini dia bisa flood itu sampai 8.000 gitu kan. Nah, jadi bisa membanjiri switch dengan 8.000 frame palsu per detik. Nah, ini luar biasa ancamannya kan. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini sangat berbahaya nih ya, karena tidak hanya mempengaruhi switch lokal tapi juga bisa mempengaruhi switch layer 2 yang lain yang terhubung. Nah, ketika alamat MAC address-nya dari sebuah switch itu penuh, maka dia akan mulai menjadi semua port yang terhubung ke switch yang
layer 2 lainnya. Nah, ini bahayanya. Maka untuk menguranginya, to mitigate MAC address table overflow attack, jadi untuk menguranginya, network admin itu harus mengimplementasikan port security ya. Nah, itu tadi solusinya. Oke, LAN attack, serangan di LAN. Nah, jadi saudara bisa juga nanti menonton video ya di net akadnya. Jadi di sini serangan di LAN attack ini VLAN dan DHCP attack ya. VLAN hopping attack, VLAN double tagging attack, DHCP starvation dan DHCP spoofing attack. Nah, jadi itu kalau yang VLAN hopping attack ya, itu adalah ya serangan hopping VLAN yang dia memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Nah, jadi dia ancamannya sebenarnya penyerang itu mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti switch ya, dan memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Nah, jadi ini dia ya penyerangnya dia bertindak sebagai user di sini gitu kan, untuk bisa ibaratnya mengkonfigurasi switch ya, membuatkan fitur port trackingnya. Nah, itu VLAN hopping attack. Jadi dia penyerangnya dia mengkonfigurasi host ya, lalu memasukkan sebutnya di sini 802.1 key ya, dan DTP-nya. Nah, kalau berhasil dia akan membuat link trunk dengan host. Nah, sehingga dia dapat mengakses VLAN di switch. Nah, ini yang the VLAN hopping attack nih. Jadi dia nanti bisa mengirim dan menerima lalu lintas pada VLAN secara efektif ya, berpindah antar VLAN juga bisa. Nah, jadi ini yang dilakukan penyerang ini. Kemudian VLAN double tagging attack. Nah, ini jadi sebenarnya ini dia threat actor ya. Dia situasinya dapat dia menanamkan tag 802.1 key yang hidden, yang tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1 key. Nah, jadi ini dia bisa menyembunyikan ya, atau menanamkan yang VLAN double tagging attack ini. Nanti untuk lebih detailnya silahkan dilihat videonya juga ya, untuk step-stepnya ini. Kemudian yang ketiga ada DHCP ya. DHCP attack ini dia ada dua nih ya, serangan di DHCP ini ada istilah starvation attack dan DHCP spoofing attack. Nah, ini juga bisa dicek nanti seperti apa ARP attack, STP attack, dan CDV reconnaissance ya. Oke, baik, saya rasa untuk penjelasan di chapter 10 ini sampai di sini dulu ya. Silakan juga saudara sekalian mempelajari lebih detailnya di NetAcad yang modul 10 itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.